الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه الطاهرين الجاهلين وخاتم من الأنبياء والمرسلين أولياء الشهداء والصالحين علمات الأنصار كل أحوال الحاضرة على الإمام جلال الدين مسلم جلال الدين المحلي والإمام حافظ عماد الدين أبي فتى إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي وجميع علماء تفسير والحضرة مصطفى علي الشيخ الشيخ محمد بن ولد الله يتقاسم برمضان نسأل جعلنا درجات في الجنة يعيد علينا أهلا وذريتنا بركة مصرارنا وعلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Li'ila karena kebiasaan, li'ila fi Quraisyin karena kebiasaannya orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisyin karena kebiasaannya orang-orang Quraisy. Ilafihim yaitu kebiasaannya orang-orang Quraisy. Ini sebagai takkid, sebagai penguat. Rihlatas syita'i pada bepergian di waktu dingin atau kalau musimnya Indonesia ya rendeng. Rendeng itu masa penghujan. Kalau di daerah Mekah Barat itu musim-musim dingin. Rihlatas syita'i pada bepergian di waktu dingin atau di waktu rendeng. Rendeng itu waktu hujan ya, waktu rendeng atau waktu dingin. Wasaifi dan waktu panas dan musim panas. Falya'budu maka hendaklah beribadah kalian semuanya. Falya'budu maka hendaklah beribadah kamu semuanya. Falya'budu maka hendaklah beribadah kalian semuanya. Rabb hadzal baiti pada Tuhannya ini Ka'bah. Rabb hadzal baiti pada Tuhannya ini Ka'bah. Pada Tuhannya ini Ka'bah. Alladzi at'ama yang telah memberi makan siapa Rabb hadzal bait. Alladzi at'ama yang telah memberi makan siapa Rabb hadzal bait hum pada mereka orang Quraisy itu. Hum pada mereka min ju'in daripada kelaparan. Min ju'in daripada kelaparan. Min ju'in daripada kelaparan. Wa amana dan mengamankan. Wa amana dan memberikan aman siapa Rabb hadzal bait hum pada mereka min khaufin daripada ketakutan. Min khaufin daripada ketakutan.
Tulis bawahnya penjelasannya. Saya baca Arabnya dulu. Hadis surah allati dzukra fiha al-imtinan ala Quraisy wa tazkirihim bi ni'amillahi 'alaihim liyuwahhidu wa yashkuruhu. Yang pertama adalah ini surat yang sudah disebutkan di dalamnya anugerah-anugerah Allah untuk orang Quraisy. Ini surat adalah yang telah disebutkan di dalamnya, di dalam surat Al-Quraisy ini ya, anugerah-anugerah Allah kepada orang Quraisy dan wa tazkirihim, dan mengingatkannya mereka orang-orang Quraisy sendiri bi ni'amillahi, dengan nikmat-nikmatnya Allah atas mereka, liyuwahhiduhu wa yashkuruhu, agar supaya mereka mengesahkan Allah dan bersyukur kepada Allah, agar supaya mereka mengesahkan Allah dan bersyukur kepadanya. Poin kedua, hadis surah mafsulah anillati qablaha wa in kanat muta'alliqah bima qablaha. Ini surat adalah terpisah dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya berarti Alam Tara ya. Ini surah terpisah dari surat sebelumnya. Ini surah terpisah dari sebelumnya, walaupun berkaitan dengan sebelumnya, walaupun berkaitan dengan sebelumnya, walaupun berkaitan dengan sebelumnya. Li'annal makna inda Muhammad bin Ishaq wa Abdurrahman bin Zaid ibn Aslam, karena artinya menurut ulama ahli tafsir Syekh Muhammad bin Ishaq, Abdurrahman bin Zubair ibn Aslam, habasna an Makkah al-fail wa ahlakna ahlahu, yaitu artinya adalah kami menjaga Arab, orang-orang Quraisy, kami menjaga orang-orang Quraisy Mekah daripada pasukan gajah Abraha itu loh, pasukan gajah Abraha, dan menghancurkannya. Kami menjaga keamanannya orang Arab, orang Quraisy daripada kejahatannya Abraha atau pasukan gajahnya, dan menghancurkannya. Makanya ini surat di sini akan ini berkaitan. Memang ini beda. Alam Tara surat sendiri, ini juga surat sendiri ya. Ini surat yang berpisah, tapi berkaitan artinya. Karena di sini Relatus Syidai Wasaib. Karena orang Quraisy itu punya kebiasaan. Ya, orang Quraisy itu punya kebiasaan adalah mereka itu ketika ila fi rihlatus syita'i, mereka itu berbisnis. Mereka berbisnis untuk di waktu ke Yaman dan ke Syam. Itu di waktu dingin dan waktu panas. Itu mereka selalu berbisnis datang ke sana. Orang bisa berbisnis itu kan kalau ada wujud rasa aman. Kalau tidak aman, bisa tidak berbisnis? Tidak bisa. Umpamanya katakanlah banyak perampok, banyak pembegal, banyak penjahat di tengah jalan, orang bisnis akan lancar. Kita saja umpamanya di Papua, orang bisnis yang di pinggir-pinggir jalan itu merasa aman apa tidak kalau umpamanya ada demo besar-besaran gitu? Aman apa? Mereka merasa aman apa tidak? Nah, makanya bisnis ini, orang bisnis itu butuh rasa aman ya. Begitu juga ini kebiasaan orang Arab.
liilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaif, ya. Terus falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Liilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wa qila al-murad wakila menurut pandangan ulama tafsir al-murad maka ya'lafunahu minar rihlah fi syita ilal Yaman. Yang dimaksudkan adalah kebiasaan orang Arab, mereka punya kebiasaan yaitu bisnis, yaitu perjalanan bisnis mereka. Itu kalau bisnis mereka zaman dahulu yaitu umpamanya pakai onta, pakai kuda. Jadi umpamanya satu orang satu orang saudagar itu katakanlah membawa onta 10. Membawa onta berapa? 10. Mungkin dia berapa? 2-3 orang. Itu satu rombongan. Nanti ada rombongan yang lain, bisa berapa? Satu perjalanan itu bisa membawa 30 onta pokoknya. Tapi yang mengisi itu cuma berapa orang? Katakanlah perjalanannya itu per orang 3 orang bawa per 10 bawa 3 orang. Nah, perjalanan ke sana itu membawa bahan-bahan dari Arab yang bisa dijual di Yaman. Yang di sini perjalanan mereka orang kalau visita di waktu dingin itu berangkat ke Yaman, tapi wa fisaif ila Syam. Tapi kalau waktu kemarau, waktu panas menuju ke Syam. Ditulis, perhatikan di situ, jangan hanya itu. Jadi kalau waktu dingin mereka berangkat ke Yaman, kalau waktu panas mereka berangkat ke Syam, ke kawasan kayak Syria dan sebagainya. Dalam rangka perniagaan, perdagangan itu. Summa yarji'una ila balidil aminin. Kemudian mereka berangkat pulang perginya dalam keadaan aman. Karena pulang perginya mereka orang-orang Mekah itu aman. So mereka itu ketika dia datang ke Yaman, datang ke Syam, itu mereka disambut, dimuliakan oleh mereka. Sebab apa? Orang-orang Mekah itu mendapatkan kedudukan tersendiri, dimuliakan oleh mereka. Sebab mereka orang-orang Mekah itu berada di tanah haram atau tanah yang dimuliakan, yang di situ ada Baitullah atau Ka'bah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mereka dalam surat ini agar supaya mereka itu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ini yang sangat besar. Bersyukur karena diberikan rasa aman itu tadi. Dan kemudian supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal yuwahhiduhu bil ibadah, maka hendaklah kalian mengesahkan Allah di dalam ibadah. Mengesahkan Allah, jangan sampai dimusyrikan. Allah jangan sampai dimusyrikan. Jangan bikin patung-patung, jangan bikin lawan-lawannya Allah. Allah bikin patung-patung Tuhan tandingan. Tuhan tandingan itu bisa berbentuk patung-patung atau bisa berbentuk bentuk-bentuk yang bersifat maknawi, ya. Tuhan Allah itu kan zat yang maha agung, zat yang maha segalanya. Tapi kamu membuat ada sesuatu yang lebih kau agungkan melampaui daripada Allah. Ada yang lebih kau cintai melampaui daripada Allah. Ada yang lebih kamu harap lebih daripada Allah. Itu namanya Tuhan tandingan. Itu namanya Tuhan tandingan. Kalau kamu lebih menghormati makhluk daripada Sang Khalik, berarti kamu sudah menciptakan Tuhan tandingan. Kamu lebih memuliakan atasan kamu melampaui kamu menghormati Allah. Kamu lebih mencintai keluarga kamu, pasangan kamu melampaui cinta kamu sama Allah. Kamu lebih mengharapkan makhluk daripada Sang Khalik, maka itu berarti kamu sudah menjadikan Tuhan tandingan bagi Allah Subhanahu. Jangan kau jadikan ini, jangan kau jadikan
Tuhan-Tuhan tandingan dalam hidupmu, maka mengesakanlah kamu kepada Allah Subhanahu yang alladzi at'amahum min ju' wa amanahum, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala itu yang telah memberi makan kalian daripada kelaparan kalian semuanya, dan juga memberikan aman kamu dari apa yang kau takuti. Ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, tulis surat An-Nahl, sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Ini pentingnya, pentingnya itu ya memahami daripada ini ayat adalah sebagaimana di dalam surat An-Nahl 11112 113. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadahumullahu azab wa hum zalimun. Wa daraballahu, dan membuat perumpamaan siapa Allah, wa daraballahu, dan membuat siapa Allah masalan pada suatu perumpamaan qaryatan, suatu kampung, kanat yang ada apa qaryah aminatan, aman dan sentosa. Allah memberikan gambaran tamsil kepada kita. Ada suatu perkampungan yang di situ aman dan sentosa, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin, yang rizkinya datang dari seluruh penjuru, yang rizkinya berdatangan dari seluruh penjuru, berlimpah ruah. Tapi fakafarat bi an'amillahi, maka kemudian mereka mengkafiri, mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah itu. Fa'adzaqahallah libasal ju'i wal khaufi, maka Allah akan menimpakan, Allah akan ngicipno, Allah akan merasakan, orang itu biar merasakan, Allah membuat rasa kepada mereka itu libasal ju' pada apa itu, kepada bencana kelaparan. Libasal ju' itu, libas itu namanya pakaian, ju' itu kelaparan. Makanya di sini semacam bencana yang menimpa, yang memakai, yang dipakaikan, yang dikenakan kepada masyarakat itu libasal ju', bencana kelaparan, wal khauf, dan bencana ketakutan, bima kanu yasnaun, sebab perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuh, dan ketika datang kepada mereka utusan minhum, maka mereka membohongkannya. Wa akhadhamullahu adzaba wa hum zalimun, Allah akan menimpakan azab pada mereka karena perbuatan zalim. Perhatikan di sini. Jadi perhatikan di sini, ada suatu daerah, ada suatu kampung. Yang kampung itu, ini bisa diambil paham, yang kampung itu kalau ingin aman, ingin damai, ingin sentosa, rizkinya lancar, maka caranya adalah, yang ada di situ adalah aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan fakafarat. Tapi itu kalau memang mereka itu betul-betul kawasan itu dijaga daripada kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran yang ada di kawasan itu. Tetapi ini kan fakafarat bi anumillah. Tapi kalau kawasan itu kemudian mengkufuri, mereka mengkafiri daripada anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada masyarakat itu, kepada ahli negara itu, kepada ahli yang cukup kecil umpamanya ketika yayasan itu, kepada kepada RT itu, kepada kampung itu, kepada distrik itu, kepada kecamatan itu, kok mereka mengkafiri nikmat-nikmat Allah dengan melanggar perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan menimpakan kepada masyarakat itu bencana kelaparan, bencana ketakutan. Bencana kelaparan, bencana ketakutan. Juga lanjutannya di sini, sebab apa mereka? Karena perbuatan zalim mereka. Pertama adalah fakafarat bi an'umillah, mereka mengkafiri daripada nikmat-nikmat Allah. Yang kedua adalah mereka fakadzabu mereka membohongkan utusan-utusan Allah. Ini sifat mereka. Mereka membohongkan kepada utusan-utusan Allah. Utusan Allah sudah membawa. Kita sekarang jangan, Allah sudah membawa, risalah itu sudah tersampaikan kepada kita. Kita ini zalim apa tidak? Kita mau melakukan apa tidak? Atau kita justru menjadi orang-orang yang pelanggar daripada utusan-utusan Allah, penentang daripada utusan-utusan Allah. Kalau itu yang terjadi, maka hati-hati, Allah akan menimpakan kepada masyarakat itu dengan bencana kelaparan, bencana ketakutan. Kawasan yang di situ imannya baik, jauh-jauhkan maksiat, maka insya Allah aman-aman, baik-baik negara itu. Tapi kalau satu kawasan komunitas di situ berbagai macam kemaksiatan yang dilakukan, maka yang terjadi bencana kelaparan bisa menimpa, yang kedua bencana ketakutan bisa menimpa. Terjadi perselisihan, pertengkaran satu kelompok kepada yang lain, terjadi perampokan, terjadi segala macam, sehingga hidupnya tidak nyaman, sehingga hidupnya tidak nyaman. Paham apa paham? Paham apa paham? Kehidupan kalian ingin nyaman, maka jadikanlah diri kamu, lingkungan kamu menjadi orang-orang yang soleh-soleha, orang-orang yang mematuhi perintah Allah. Jangan dolim kepada utusan-utusan Allah. Jangan melanggar apa yang diajarkan oleh utusan-utusan Allah. Tapi ketika kawasan itu, komunitas itu, kemaksiatan merajalela, kemaksiatan, kemungkaran merajalela, maka Allah akan menimpakan rasa ketidaknyamanan. Tidak ada rasa damai di dalam hatinya. Yang ada itu pokoknya terjadi perselisihan, kontradiksi, satu dengan yang lain, satu dengan yang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak nyaman, hidupnya itu tidak damai, tidak tentram, tidak nyaman, tidak tentram, tidak damai. Ini akibat apa? Kemaksiatan itu. Akibat apa? Kemaksiatan. Maka oleh karena itu ini ayat, ini surat ini adalah mengisyaratkan kepada kita bahwa secara umum pelajaran ini surat adalah bahwa setiap manusia itu adalah membutuhkan rasa aman. Betul apa betul? Manusia itu secara umum membutuhkan rasa amannya di sini apa? Li'ila fi Quraisyin ila fi ini terjadi karena aman. Korelasi sebelumnya apa? Karena pada saat itu mau terjadi, orang Mekah semuanya mau diusir, mau dikasih hancur, Ka'bahnya mau dikasih hancur. Mereka ketakutan karena tidak mampu melawan kejahatan Abrahah yang luar biasa, pasukannya sangat banyak dan kuat. Mereka takut, tapi diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu yang pertama, jadi manusia secara umum membutuhkan secara lahiriah rasa aman. Secara batiniah juga membutuhkan rasa aman. Jadi aman itu ada dua macam. Aman secara lahiriah, aman secara batiniah. Lahiriah kita juga aman. Keamanannya apa? Ekonominya berjalan dengan baik. Ekonominya berjalan dengan baik. Nah, itu namanya bisa aman. Kamu bagaimana bisa rasa damai dan tentram? Kadang-kadang banyak orang yang belum mampu hidup seadanya saja, tapi maunya itu hidup itu yang maunya melampaui daripada kapasitasnya. Makanya tidak bisa nyaman, tidak bisa enjoy. Kamu itu rezekinya itu 1 juta, tapi kamu itu terobsesi bagaimana saya itu punya uang 1 triliun. Ya hidup kamu tidak akan bisa nyaman kalau gitu. Betul apa betul? Hidup itu qanaah, makanya kita syukur, qanaah, syukur dan qanaah. Tapi kita harus usaha, tapi syukur, qanaah. Menerima apa disyukuri yang ada ini. Orang makanya kita ini diajari kalau syukur itu orang jangan melihat ke atas. Aduh, saya punya uang, rekening saya ini isinya 1 juta. Saya punya tetangga itu 1 triliun. Wow. Kalau begitu akhirnya kamu tidak akan bisa hidup nyaman. Kalau
Pokoknya terima kasih, alhamdulillah aku sudah punya uang 1 juta. Tetangga sana sebelah itu, ya Allah, tidak punya uang apa-apa. Ya Allah, aku diberi sehat. Kamu itu kaya raya, diberi anugerah sehat. Tubuh kamu diberi sehat oleh Allah. Banyak orang yang tidak diberi sehat. Kadang-kala ada yang stroke, ada yang kakinya patah, ada yang buta, ada yang macam-macam. Kamu bersyukur. Makanya jadilah orang yang bersyukur. Kita ini diberikan anugerah, disyukuri. Makanya lihat orang, kalau ingin bersyukur jangan lihat orang di atasnya, lihat di bawahnya dalam masalah dunia. Dalam masalah kebaikan kita melihat ke atas kita. Kamu tidak rajin jamaah, tidak rajin jamaah. Lihat orang yang rajin jamaah, melihat, ya Allah, aku betapa sangat jeleknya saya ini, atau betapa saya ini rendah kami. Saya ini sangat jauh daripada baik karena saya masih jarang-jarang jamaah. Tetangga rajin jamaah, namanya gitu ya. Melihat orang di atas kita dalam masalah ibadah, ya, paham. Nah, masalah dunia kita melihat orang yang di bawah kita supaya kita bersyukur. Terus yang berikutnya lagi, kita juga membutuhkan butuh rasa damai dan tentram dari berbagai macam musuh, orang-orang dolim, kejahatan-kejahatan, baik itu datangnya jin, setan, manusia, binatang. Ini kita bisa ada rasa takut itu. Kamu hidup di hutan yang di situ banyak harimaunya atau binatang-binatang yang berbisa, kamu akan rasa takut itu. Maka manusia butuh rasa aman dari sisi ini. Di situ banyak perampok-perampoknya, kamu juga merasa bagaimana diri kita bisa mendapatkan rasa aman secara batinnya dari berbagai perampok kejahatan-kejahatan manusia itu. Kita butuh aman ini, betul apa betul? Yang lebih daripada itu, kita juga butuh aman daripada neraka yang paling membahayakan. Kita juga butuh rasa aman bagaimana nanti dihisab, memperhitungkan amal. Kita juga butuh rasa aman bagaimana nanti Shirathul Mustaqim. Kita juga butuh rasa aman bagaimana kita dikubur, bagaimana kita bisa husnul khotimah, bagaimana kita dikubur bisa damai nyaman di alam kubur sana. Di akhirat nanti bagaimana kita bisa aman. Dua hal ini yang harus dikejar manusia, yang harus diupayakan manusia, yang harus dikejar dan diupayakan oleh manusia. Bagaimana kita bisa mendapatkan rasa dua aman, aman secara lahiriah, aman secara batin. Ya, maka ini surat adalah menggambarkan kepada kita seperti itu. Jadi Allah sudah memberikan untuk bisa mendapatkan rasa aman, satu harus ada upaya, paham ya? Ada upaya secara lahiriah untuk bisa memenuhi kebutuhan kita secara lahiriah. Juga harus ada upaya secara batiniah yang supaya kita bisa mendapatkan apa-apa untuk mendapatkan keamanan secara batiniah. Kejahatan-kejahatan tadi, jin, setan, manusia, siksa kubur, harus ada upaya. Makanya di sini di dalam surat ini kan apa? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Paham apa paham? Dari surat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kesejahteraan dan kemakmuran suatu kaum atau suatu negeri tidak bisa diukur dari sisi perekonomian saja, dari sisi materinya saja, tapi juga harus diukur bagaimana dan sejauh mana masyarakatnya itu, komunitasnya itu, daerahnya itu, ahli kampungnya itu, rumah tangganya itu, bagaimana betul-betul mereka pandai bersyukur kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya terjaga secara baik dengan baik. Hablum minallah wa hablum minannas. Wallahu a'lam bishawab. Ini surat istimewa, surat ini. Jadi makanya supaya bisa aman, perbanyak ini. Jadi diantaranya adalah supaya bisa mendapatkan aman, kita punya wiridan. Kita di pondok pesantren ini kita punya wiridan ini. Kalau diajak wiridan jangan males-males. Pagi kita baca berapa kali? Kita setiap pagi baca berapa kali? 21. Makanya kita wiridkan
supaya kita bisa wa amanahum apa itu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Jadi kalau kamu ada genting-genting wiridkan ini. Jadi santri-santri wiridkan. Bahkan kalau diantara hikmah menurut keterangan Al-Hikmah, kalau kau makan ini bahaya atau tidak, makan dulu, baca li'ila fi Quraisyin supaya diberikan aman. Ini kira-kira bahaya apa tidak makanan ini? Wah, makanya diantaranya. Maka kita ambil saja, kita setiap pagi membaca li'ila fi Quraisyin. Baca berapa kali? 21. Kalau di pondok pesantren ini dibaca li'ila 21, terus kemudian baca hizib bahar. Kepada yang mendengar ini boleh diamalkan, ya. Yang mendengar ini, pesan ini boleh diamalkan untuk membaca setiap pagi supaya Allah menganugerahkan aman apa secara lahiriah kita, aman secara batiniah kita, dunia kita, akhirat kita, yaitu membaca apa yang dibaca? Li'ila 21, hizib bahar 3 kali. Hizib bahar 3. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, alhamdulillah syakirin, hamdan naimin, hamdan ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali ka'adhim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa al-Khatim saqana al-haq bil haqq wal hadi wa siratal mustaqim wa ala nusabi haqqa qadrin adil. Allahumma ya Allah, Allahumma Allah nas'aluka ya Allah bi haqqi asma'ikal mutahaqqa wa bi haqqi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqil Qur'anil karim wa bi 'azamatil Qur'anil azim ya Allah haqqi. أن تجعلنا أهلا وذريتنا ومن أهل العلم الخير لا تجعلنا وإياهم من الشرور واكتب لنا أهلا وذريتنا للصحة والعافية والسلام. اللهم أعز الإسلام ونكد السنة اللهم أعز الإسلام ونكد أهل السنة اللهم أعز الإسلام اللهم اجعلنا أهلا وذريتنا من عبادك المتقين وأهل طاعتك أجمعين وجعلنا يوم أسوأ العز الإسلام ونكد أهل السنة والجماعة يا الله إنك على كل قدير. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسأل اللهم ارزقنا أهلا رزقا كثيرا طيبا مباركا طاهرا يا الله. Allahumma sa'arzaqana rizqan katsiran thayyiban barakan ya rabbana atina fid dunya Allahumma ya hayyu ya qayyum ahmadin hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah barakatin walana hayatan thayyibah ja'ala fi idatan min nasitahu ilahi warzuqna minas samaratil alam yarzuqun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli badin wa zalimin faisun su'ana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal hamdulillahi rabbil alamin. Fatiha.